dengan berbagai peran, tanggung jawab, dan pilihan. Ramadan mengingatkan kita bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk menyempurnakan sikap, memperbaiki cara kita bersikap kepada sesama, dan menutup hari dengan kebaikan. Saya Muhammad Nur Alim Kalbi, selaku Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Reski Makassar, mengucapkan selamat menanti waktu berbuka puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelapangan hati, menjaga niat baik kita, serta menuntun langkah kita menjadi pribadi yang lebih bermanfaat di hari-hari berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu bulan suci Ramadan tahun 2026. Semoga Allah memberikan kita keberkahan di bulan suci ini dan menjadikan kita hamba yang lebih bertakwa. Di bulan suci Ramadan, Rumah Makan Sari Laut Mbak Atun menyajikan menu yang bervariasi untuk berbuka puasa dan sahur bersama keluarga serta kerabat. Saya, Suwarsi, owner Rumah Makan Mbak Atun mengucapkan selamat menanti saat berbuka puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa saat lagi beduk tanda berbuka akan kita dengarkan bersama. Setelah seharian menahan lapar dan dahaga, semoga kesabaran kita berbuah pahala dan keberkahan. Ramadan mengajarkan kita bahwa setiap proses membutuhkan ketekunan, sebagaimana menuntut ilmu membutuhkan ketekunan dan kesungguhan. Universitas Terbuka Makassar, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum hadir membersamai perjalanan Anda meraih pendidikan tinggi secara fleksibel tanpa meninggalkan pekerjaan dan keluarga. Karena masa depan yang lebih baik dimulai dari ilmu yang terus dituntut dan diamalkan. Saya Profesor Dr. Abdurrahman Rahim, Direktur Universitas Terbuka Makassar, mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد Apanya yang perbat? نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا آمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم
سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sehari kita berpuasa, kini tibalah saatnya berbuka puasa. Saya Profesor Dr. Abdurrahman Rahim mengucapkan selamat berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna. ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى آمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
Sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang artinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berbuka dengan kurma basah. Jika tidak ada kurma basah, maka berbuka dengan kurma kering. Jika tidak ada kurma kering, maka minum dengan 1 teguk air. Aku sayang Allah, aku rindu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katakanlah, maka apakah kamu menyuruh aku menyembah selain Allah? Hai orang-orang yang tidak berpengetahuan, sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang
sebelummu, jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Karena itu, maka hendaklah Allah saja kamu sembah dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggaman Allah pada Kapan lebaran tunggu sidang isbat? Apa melihat bekatan lah? Saya pengen makan yang manis-manis tapi yang lembut. Saya mampir ke Panang di Taman Budaya. Bang Usman, Lombok Utara. Salam kenal Bang Andi, saya dari Sukotong. Oh Kadri. Halo Kadri. Aceh nanti, di mana kemudian bisa ditetapkan kalau terjadi suatu perselisihan, maka ru'yah itu menjadi penentu. Dan tentunya idza ikhtalafu ahlul hisab, kalau terjadi perselisihan ahlul hisab, fa amrus sultan yuta', maka putusan sultan, tentunya dalam hal ini Menteri Agama, yang patut kita panuti dan kita laksanakan dalam kehidupan. Saya kira karena masih banyak pembicara yang lain, kami hanya ingin memberikan kesimpulan saja bahwa marilah perhitungan hisab kita cocokkan dengan ru'yah terakhir nantinya, yang dapat kita dengarkan dan kita tunggu kesaksian yang terjadi di Aceh nanti. Sekian, terima kasih atas segala perhatiannya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh tepuk tangan untuk Bapak Kiai Abdullah Jaidi, Ketua Majelis Ulama Indonesia. Singkat tetapi mendalam sekali Bapak dan Ibu paparan dari beliau atau perspektif beliau. Kami informasikan bahwa menurut sistem informasi Sabrukiyat, sholat maghrib hari ini jatuh pada pukul 18:07. Kita masih punya cukup waktu untuk mendengarkan beberapa perspektif dari para pembicara yang sudah hadir di tengah kita. Untuk itu selanjutnya kami mohon berkenan kepada Bapak Kiai Haji Ma'rufin dari Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama untuk menyampaikan pokok pikiran, barangkali sekitar 10 menit, boleh silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, beserta segenap jajaran, yang kami hormati pula Bapak Ketua Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang kami hormati Majelis Ulama Indonesia, para peserta sidang, dan hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mengingat waktu yang cukup terbatas, mohon izin untuk langsung ke presentasi tanpa pengantar. Jadi di sini kami akan memaparkan bagaimana perspektif Nahdlatul Ulama terkait dengan permasalahan posisi hilal pada saat ini. Di sini kami hendak memaparkan terlebih dahulu bahwa posisi kami di Nahdlatul Ulama, bahwa di sini kita mendapatkan fakta penduduk Indonesia pada tahun 2024 itu 87% adalah Muslim, kemudian 13% non-Muslim, tapi kemudian kepesertaan dari penduduk yang beragama Islam atau Muslim ini terhadap Nahdlatul Ulama itu mencapai 60%. Hanya kemudian yang menarik, meskipun Nahdlatul Ulama adalah ormas Islam yang berpedoman pada Ru'yatul Hilal, ternyata yang mengikuti Ru'yatul Hilal sebagai bagian dari cara beragama umat Islam di Indonesia itu jauh lebih besar
daripada proporsi dari umat Islam yang menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama. Inilah kenapa kemudian kami selalu menekankan pentingnya sidang isbat itu di sini, karena memang yang menunggu hasilnya itu sangat banyak. Kemudian izinkan kami memaparkan sedikit terkait dengan permasalahan kalender hijriah di Nahdlatul Ulama. Kami menyingkat saja untuk yang dasar-dasarnya, karena nanti ini lebih merupakan pengulangan dari apa yang sebenarnya sudah dipahami semua. Dan di sini kami hendak menaparkan terkait dengan permasalahan kebijakan awal dari bulan hijriah bagi Nahdlatul Ulama. Ini diatur dalam 4 keputusan muktamar yang berbeda-beda dari tahun 1954 sampai tahun 2021. Yang menarik adalah di bagian yang paling pertama, kami menetapkan, dan insya Allah sampai hari ini masih diikuti, bahwa ikhbarnya Nahdlatul Ulama yang ditujukan kepada Nahdliyin itu tidak akan mendahului keputusan isbat dari pemerintah, dalam hal ini dari keputusan Menteri Agama Republik Indonesia. Nah, terus kemudian kami juga mendapatkan ada beberapa keputusan terkait Munas. Munas ini adalah levelnya setingkat di bawah dari Muktamar. Jadi ada 2 keputusan Munas yang juga mengatur terkait dengan permasalahan bagaimana penetapan awal bulan Hijriah di Nahdlatul Ulama. Kemudian yang terpenting lagi adalah di sini Nahdlatul Ulama itu memiliki konsep terkait dengan bagaimana bulan Hijriah itu bergerak atau berjalan dari waktu ke waktu. Ada awal bulan, itu ditandai dengan Ru'yatul Hilal, dan kemudian dengan serangkaian turunan aturan berikut. Kemudian ada pertengahan bulan, ditandai dengan Ayyamul Bid, dan itu ditandai juga dengan Istiqbal atau Purnama. Dan kemudian di sana ditetapkan bahwa Istiqbal itu atau Purnama terjadi pada rentang tanggal ini. Dan kemudian akhir bulan itu dalam pedoman Nahdlatul Ulama ditandai dengan terjadinya Istima. Paling ideal adalah Istima terjadi pada tanggal 29 Hijriah, namun boleh terjadi pada tanggal 28 Hijriah, dan sebaliknya tidak logis jika terjadi di tanggal 30 Hijriah. Selanjutnya, ini adalah geometri hilal yang tadi juga sebenarnya sudah dipaparkan oleh yang terhormat Pak Cecep. Di sini adalah bagaimana kita menggambarkan langit barat dengan gambaran yang sederhana ini. Jadi ada saat matahari terbenam di bagian paling bawah, kemudian di sebelah kiri atas ada bulan dengan lengkung sabitnya, dan kemudian di sini ada proyeksi dari bundaran matahari dan bundaran cakram bulan. Di sini sebenarnya ada sebuah segitiga yang tidak nampak, tapi itu digunakan oleh para ahli falak di Nahdlatul Ulama dan para ahli falak lainnya pada umumnya untuk memberikan atau menggambarkan terkait dengan posisi hilal. Ada yang disebut tinggi, diukur dari ufuknya, dan kemudian ada yang disebut elongasi atau jarak lengkung, diukur dari bulan langsung ke matahari. Selanjutnya juga bisa kami sampaikan di sini, kami mengadopsi kriteria MABIMS baru yang kemudian dinyatakan sebagai kriteria Imkan Ru'yah Nahdlatul Ulama atau disebut sebagai kriteria IRNU dengan batasan sama dengan batasan di MABIMS. Ini untuk membedakan antara zona di mana hilal mustahil terlihat dan zona hilal yang mungkin atau imkan terlihat. Kemudian kami juga menambahkan kriteria baru yang disebut sebagai kriteria Qotngi. Ini memiliki klausul ada yang disebut sebagai elongasi hilal minimal 9,9 yang berlaku untuk wilayah Indonesia, di mana kalau batasan ini terlewati, maka kemudian apabila terjadi hilal tidak terlihat, perlakuannya sedikit berbeda dibandingkan dengan perlakuan dalam kondisi normal. Ini adalah gambaran terkait dengan 3 zona. Apabila kita melihat ke ufuk, pada saat matahari terbenam, ada garis putih, ini adalah garis Imkan Ru'yah, kemudian ada garis kuning, ini adalah garis Qotngi Ru'yah, dan di situ ada zona 3, ada zona istihalah atau zona mustahil, zona imkan atau zona kemungkinan bisa terlihat, dan zona Qotngi atau zona yang kepastiannya sudah terjadi untuk terlihatnya hilal. Nah, latar belakangnya panjang terkait dengan masalah Imkan Ru'yah ini mohon izin untuk sedikit panjang di bagian area ini. Ini adalah, kalau kita berpikir dalam perspektif fikih, apabila 2 warna ini dicampur, maka kita akan melihat pembatas yang jelas. Antara merah dan putih, di tengah-tengahnya ada garis pemisah. Namun, karena dalam ilmu falak, sains, itu tidak ada yang demikian, maka kita sebenarnya mendapatkan seperti ini. Mohon maaf, ini agak loncat. Ya, mohon maaf, jadi ini mendapatkan seperti ini. Jadi kita akan mendapatkan hal-hal seperti ini yang menarik, karena apa? Karena sebenarnya hilal yang dimaksudkan dalam Imkan Ru'yah itu terkait dengan permasalahan kontras. Kita bisa melihat, ini adalah salah satu tes yang kami gunakan kepada para calon peru'yah.
kita bisa melihat kalau peruqyah itu mudah mendeteksi lingkaran C, maka seharusnya dia juga bisa mendeteksi lingkaran B. Karena di sini kontrasnya lebih besar, di sini kontrasnya lebih kecil, tetapi ukurannya sama. Namun apabila kemudian kita coba untuk mendeteksi lingkaran A yang jauh lebih samar, nah disinilah kemudian bagaimana kemampuan, kepakaran seseorang itu sangat bergantung kepada pengalaman-pengalaman yang dibentuk di lapangan terkait dengan ru'yatul hilal. Baik, kami lanjutkan. Nah, ini adalah bukti yang direkam pada tahun 2022 oleh tim Kementerian Agama juga sebenarnya, tapi juga bekerja sama dengan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama di Nusa Tenggara Timur. Ada hilal yang terekam tepat ketika ketinggiannya 3 derajat dan elongasinya 6,4 derajat. Pada saat yang sama, mohon izin, ini lompat. Pada saat yang sama, hilal yang sama juga terekam di Sabah oleh rekan-rekan kita di Malaysia dengan perspektif yang lebih baik dan kemudian memiliki panjang sudut yang lebih besar. Ini terjadi pada ketinggian 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Di bawah dari parameter ini belum pernah ada catatannya atau belum pernah ada rekamannya. Sementara kemudian di sini yang juga bisa kami sampaikan terkait dengan qat'i ru'yah, ini adalah ketika bulan sudah cukup tinggi dan kemudian mudah dilihat, bahkan itu sudah bisa dilihat sebelum matahari terbenam. Ini yang kemudian dijadikan klausul oleh kami di Nahdlatul Ulama sebagai syarat untuk menetapkan terjadinya qat'i atau terjadinya kepastian. Nah, kemudian di sini, ini mohon maaf saya skip terkait ini, karena ini terkait dengan ayamul bid yang tidak terlalu signifikan dalam hal ini. Nah, ini adalah kemudian tinggi hilal menurut Nahdlatul Ulama. Berdasarkan pemodelan yang kami lakukan di seluruh Indonesia, tingginya itu antara 0 derajat 49 menit hingga 2 derajat 51 menit. Yaitu yang paling kecil ada di Merauke, kemudian yang paling besar ada di Sabang. Di sini seperti kesimpulan dari Pak Haji Cecep tadi, ini semuanya masih berada di bawah tinggi 3 derajat. Kemudian elongasinya adalah seperti ini. Elongasi ini membentuk peta yang unik, mohon maaf, lompat. Elongasinya membentuk peta yang unik. Nah, ya. Elongasinya membentuk peta yang unik karena garis-garisnya itu lurus utara-selatan. Karena ini terjadi pada tanggal 20 Maret, di mana kita menyebutnya di ilmu falak dari astronomi sebagai hilal yang berada di equinox. Elongasinya adalah yang terkecil 4 derajat 36 menit, berada di Merauke juga. Kemudian yang terbesar 6 derajat 09 menit, berada di Banda Aceh. Ini juga sama masih berada di bawah batas dari 6,4 derajat yang ditentukan oleh kriteria imkan ru'yah di Indonesia. Nah, di sini adalah gambar yang lebih lengkap lagi terkait dengan bagaimana posisi hilal kalau kita melihat ke ufuk barat dimanapun ketika matahari sudah terbenam, maka di Jayapura di Merauke itu ada di sebelah sini, masih jauh di bawah garis yang putih. Di Pelabuhan Ratu itu ada di tengah-tengahnya, di Loknga ini sudah hampir mendekati garis putih tetapi belum melewati. Nah, kemudian kami di Nahdlatul Ulama juga berhasil mengembangkan bagaimana cara kita mengestimasi atau memperkirakan bentuk sabitnya bulan. Di sini, di semua kosong ini, di semua tempat ini, baik di Sabang maupun di Merauke, ini hasilnya adalah kosong. Jadi memang sebenarnya belum terbentuk, belum bisa teramati baik itu menggunakan menggunakan kamera, apalagi menggunakan mata biasa. Di sini kami juga ingin memaparkan bahwa sebenarnya itu ada hisab yang memang memperkirakan bisa terlihatnya hilal di Sabang. Ini perhitungan dengan menggunakan metode falak yang kalau dalam istilah astronomi modern sebagai hisab modern. Bentuk perhitungan modern yang disebut sebagai visibilitas fisis. Ini menurut falak ini, menurut metode ini, ada peluang untuk bisa terlihat di Sabang. Tetapi kami juga memiliki pembanding dengan metode yang lain yang disebut sebagai metode Sultan. Ini kebetulan ditemukan oleh Profesor Abdul Haq Sultan tahun 2005. Ini ternyata adalah dengan menggunakan model yang sama, menggunakan titik yang sama, kita mendapatkan bahwa di kota Sabang tidak ada garis lengkung yang seharusnya merupakan gambaran adanya hilal. Jadi ini adalah sebuah contoh bahwa dua hisab dengan data yang sama, sama-sama mengandung status sebagai hisab modern, sama-sama terverifikasi secara ilmiah, itu bisa menghasilkan hasil yang berbeda. Dan ini kemudian kenapa ru'yatul hilal diperlukan,
Tetapi di sini kemudian yang menjadi titik tolak kami adalah di sini hasilnya masih kosong. Kemudian yang juga bisa kami sampaikan di sini, ya, kami di Nahdlatul Ulama memedomani Ru'yatul Hilal adalah sebagai ibadah yang sifatnya fardu kifayah. Pemerintah menggelar sidang isbat yang sekarang sedang kita lakukan bersama-sama, dan salah satu pilar sidang isbat itu adalah adanya Ru'yatul Hilal. Maka kami melalui Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama itu menginstruksikan adanya penyelenggaraan Ru'yatul Hilal awal Syawal 1447 Hijriah yang saat ini sudah terdokumentasi di 80 titik. Ada titik-titik yang memang beririsan dengan lokasi dari Kementerian Agama, tapi ada juga titik-titik yang berjalan secara mandiri. Nah, kemudian kami juga sudah mendapatkan pengaturan itu terkait dengan bagaimana jika ada laporan terlihatnya hilal, itu jika ada yang bersifat kasat mata atau bil fi'li, maka dikembalikan kepada keputusan Muktamar tahun 2021 nomor 34 dan turunannya sebagai surat keterangan Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama nomor 001 SK LFPBNU 3 tahun 2022. Demikian juga jika ada yang melaporkan terlihat dengan teleskop yang ditempelkan ke mata, ini juga kembali ke keputusan yang sama. Dan apabila ada laporan terlihat menggunakan teleskop yang berkamera, itu diperlakukan sesuai dengan keputusan Basul Masail tahun 2024. Nah, uraiannya adalah di halaman selanjutnya. Mohon izin. Boleh dipersingkat Pak Kiai? Baik, tinggal 1 menit. Ya. Baik, jadi keputusan Muktamar 34 ini pada dasarnya adalah imkan ru'yah bisa menjadi syarat untuk menerima laporan Ru'yatul Hilal dengan berdasarkan perhitungan minimal 5 metode yang akurat. Dan 5 metode itu menyimpulkan sebenarnya tidak ada imkan ru'yah di Indonesia. Kemudian SK-nya Lembaga Falakiyah PBNU itu juga menetapkan bahwa imkan ru'yah di Nahdlatul Ulama adalah tinggi 3 derajat dan elongasinya 6,4 derajat. Sementara keputusan Basul Masail NU di Surabaya tahun 2024 itu menyimpulkan hasil ru'yat hilal yang menggunakan kamera dilekatkan pada teleskop dan ada sistem olah citra itu hanya bisa diterima apabila sudah memenuhi imkan ru'yah setempat. Ya, iya. Oh, bukan sama mohon izin, ini ada kesimpulannya. Sedangkan saman saya saja pakai tidak ada. Maaf. Agar kami terhindar. PBNU akan menyampaikan ikhbar. Ya. Ini tetap kami secara etis menunggu keputusan isbat yang diselenggarakan oleh pemerintah Republik Indonesia. Kemudian apabila terdapat laporan terlihatnya hilal, kami akan menunggu argumen pemerintah Republik Indonesia dalam sidang isbat sebelum menyatakan ikhbar. Apabila tidak terlihat hilal, kami akan mendorong supaya Ramadan istiqmal, sehingga 1 Syawal itu bertepatan dengan Sabtu 21 Maret 2026 yang dimulai dari malam Sabtu. Di sini sebelum kami tutup ada yang paling signifikan adalah kesimpulan Nahdlatul Ulama berpedoman pada Ru'yatul Hilal dalam menetapkan 1 Syawal. Bagaimana cara memperlakukan, baik itu diterima maupun ditolaknya laporan ru'yat, itu sudah dijabarkan. Kemudian yang ketiga, ini yang saya kira sangat krusial, dan ini menjadi pesan penting yang perlu kami sampaikan adalah Nahdlatul Ulama mengharapkan pemerintah, Menteri Agama Republik Indonesia untuk tetap konsisten dengan kriteria MABIMS. Karena ini merupakan produk kesepakatan bersama di tingkat Asia Tenggara yang telah diperjuangkan demikian lama. Kalau dalam sejarah itu sampai dari mulai tahun 2012 sampai sekarang. Demikian dari kami. Wa akhiran wal muwaffiq ila muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu untuk paparan dari Bapak Kiai Haji Ma'rufin, Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama. Kita masih punya waktu sekitar 20 menit, oleh karena itu mohon berkenan